Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Allah yang Esa. Just focus on Allah. Allah yang Esa. Serahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya. Apa yang terjadi di sekitar kita adalah kehendaknya. Sadarilah wahai manusia, pasrahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Dunia ini hanyalah fata morgana. Kembalilah kepadanya. Dialah yang maha kuasa, tiada lain selain Dia. Sadarilah wahai manusia, ikhlaskan hati untuknya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Allah yang Esa. Just focus on Allah. Allah yang Esa. Serahkan hanya padanya.
Just focus on Allah. Segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya. Apa yang terjadi di sekitar kita adalah kehendaknya. Sadarilah wahai manusia, pasrahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Dunia ini hanyalah fata morgana, kembalilah kepadanya. Dialah yang maha kuasa, tiada lain selain Dia. Sadarilah wahai manusia, ikhlaskan hati untuknya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Just focus on Allah, Allah yang Esa. Serahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya.
pasrahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Hidupmu kan bahagia. Serahkan hanya padanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, kita mulai ya. Alhamdulillah, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pukul 9:05 hari ini, Masya Allah di hari ke-12 ya, kalau saya nggak salah. Bulan Ramadan sudah masuk ke 10 hari kedua. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku sekalian dari manapun nih asalnya, Masya Allah beragam dari seluruh Indonesia. Selamat datang saya ucapkan di seri webinar sepanjang Ramadan ini yang kita beri tajuk Teras PPA atau Temu Rasa PPA. Seri webinar sepanjang Ramadan ini dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abul Yatama Indonesia, teman-teman dari Wakaf Peradaban dan Inspirator Amal, plus EOA Gold sebagai sponsor utama acara kita sepanjang Ramadan ini. Baik, suara saya jelas ya? Sehat-sehat Bapak Ibu kawan-kawan ya? Boleh absen dulu? Dari mana aja nih yang hadir? Kuala Lumpur, Sidoarjo, Brebes, Tangerang, Solo, Amuntai, Kediri, Palembang, Jakarta, oh Sorong, Masya Allah, Bualemo, Kota Mobagu, Medan, Cikarang, Yogyakarta, Surabaya, Sumbawa, NTB, Masya Allah, Banjarmasin ramai ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat nih menyerap semangat dari kawan-kawan sekalian. Ini dari barat sampai timur, Masya Allah, dari Banda Aceh sampai Sorong, Bualemo tadi, Masya Allah. Bahkan beberapa teman-teman kita dari Malaysia juga ikut menyimak nih, konsisten, istiqomah menyimak dari kajian dan kajiannya. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang keluarga. Ya, ada yang menyimak dari awal sampai hari ke-12 ini kah? Ada yang masih tetap setia? Rasa-rasanya ada ya yang nggak pernah ketinggalan satu sesi pun nih. Mbak Ita dari Solo juga nih, Masya Allah selalu siap. Bu Nur Rusliah dari Kerinci juga selalu setia menyimak. Mbak Anggres Okta nih ya juga setia. Alhamdulillah Mbak Fira, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya majelis kita teman-teman sekalian di Ramadan ini, dan insya Allah juga usulan dari teman-teman kalau bisa kita lanjutkan. Jadi tidak berhenti setelah Ramadan selesai. Kalau bisa kita lanjutkan terus ba'da Ramadan. Setidaknya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya, untuk ngecas gitu ya, ngecas iman kita, ngecas semangat kita untuk betul-betul mudah-mudahan
punya ghirah untuk selalu dekat dengan Allah. Dan Bapak Ibu, seperti biasa saya akan umumkan di awal ini, sepanjang Ramadan 2 kali sehari ini, kajian duha dan kajian ba'da tarawih, kita bagi-bagi door prize. Ada 6 door prize yang kita bagikan setiap harinya. Duha kita bagi 3, malam kita bagi 3, ya. Dan dari 6 itu 4 dalam bentuk merchandise, bisa buku, bisa topi, bisa kaos, dan 2 keping emas 24 karat persembahan dari EOA Gold. Udah banyak yang dapat nih sampai hari ke-12 ini. Kalau ada yang belum dapat, ayo dong semangat ikuti challenge-nya. Challenge-nya apa? Saya tulis di kolom chat ya. Nah, ini challenge-nya nih. Jadi teman-teman kalau mau dapat door prize dari PPA dari webinar teras ini, caranya cukup mudah, cukup share atau posting resume dari kajian yang Anda ikuti di media sosial ini. Ya. Apa poin yang paling menginspirasi Anda, apa yang paling kena di hati Anda. Lalu share di medsos, boleh di Facebook, boleh di Instagram, sertakan hashtag teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Untuk pagi hari ini judul kajiannya adalah hashtagnya ayat cinta keluarga ya. Jadi hashtag ayat cinta keluarga, nggak pakai spasi ya kalau hashtag itu ya, supaya panitia nanti mudah nyarinya nih, mana postingan yang paling inspiring, yang paling menginspirasi. Jadi ini di Kopas aja, sertakan web linknya juga agar banyak orang yang bergabung, dan sertakan website PPA eoagold.id dan wakaf pembangunan pesantren yang sedang kita bangun bareng-bareng di daerah Jatinangor ya, Bandung, dekat-dekat Sumedang ya, udah masuk Sumedang ini. Ini area yang sangat strategis, dekat lokasi pendidikan, ada Unpad, ada ITB di sana, ada IPDN ya. Strategis sekali untuk kita bangun kawasan pendidikan. Lalu tag juga FB dan IG-nya PPA Institute, Abulia Taman Indonesia, Wakaf Peradaban, dan eoagold.official. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ayo ikuti challenge-nya. Nanti yang paling bagus sharing resume-nya kita pilih dan kita umumkan setiap kajian. Untuk yang meresum kajian malam, kita umumkan pemenangnya di pagi hari ini. Untuk yang meresum kajian pagi, kita umumkan pemenangnya di malam hari nanti. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sip. Semangat ya. Ini udah hampir 200 nih. Semangat pagi hari ini. Ayo, hari ke-12 Ramadan nih harus makin besar energinya. Insya Allah bukan makin lemes ya. Makin semangat ya, memanfaatkan, mengoptimalkan waktu kita di Ramadan tahun ini. Baik, seperti yang sudah diinfokan, insya Allah saya pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Yosi Al-Muzani ya, yang memang pakarnya kalau untuk ngomongin cinta, ngomongin keluarga. Saya banyak belajar dari Ustadz Yosi ini. Baik, saya sapa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah bersama kami di tengah-tengah kita. Oh ya, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Ini masih live dari Surakarta ya? Dari Surakarta. Oh, baru satu ya posnya ya. Alhamdulillah. Iya. Ustaz, ini kok nggak enak ya. Disapa dulu Ustaz, teman-teman yang udah hadir nih Ustaz. Ya, teman-teman PPA, keluarga PPA dimanapun berada, doa terbaik dari Surakarta, semoga makin berkah Ramadannya, makin terbangun romantismenya sama Allah di bulan yang romantis. Masya Allah. Romantisme. Jadi romantisme, kemesraan itu bukan hanya hubungan kita dengan sesama makhluk ya, Tat, tapi juga kita bisa mesra juga dengan Sang Khalik, dengan Rob kita. Masya Allah. Baik, Ustaz, sedikit bocoran Ustaz, sedikit teaser nih Ustaz. Kenapa materi hari ini menarik dan perlu kita simak Ustaz? Menarik karena banyak hari ini yang memperjuangkan cinta dan merawat cintanya itu hanya berdasarkan perasaan saja, tapi tidak berdasarkan keterbimbingan, berdasarkan wahyu. Allah. Masalah makanan saja, kita benar-benar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini haram, ini halal, kita taat. Tapi kalau masalah keluarga kadang-kadang kita kayak coba-coba itu. Dulu kakek nenek saya seperti itu ya, nanti saya seperti ini. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali kalau makanan hanya jadi daging, tapi kalau bagaimana keluarga ini benar-benar generasi ke depan.
bukan hanya Iya, anak iya. tapi sampai cucu keturunan insya Allah. Iya. Jadi kita berkeluarga tuh seringkali pakai cara gue gitu ya, cara gue Yes. pengalaman, tapi nggak pakai wahyu gitu tadi ya, nggak ngikutin bimbingan dari Yes. Rasulullah Hmm. yang juga Allah sampaikan dalam Quran, Masya Allah. Jadi Hmm. itu diantara pembahasan kita tentang tema ayat-ayat cinta keluarga. Keluarga. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah udah siap ya. Bismillah, kita hadirkan hati kita kosongkan gelas kita, sama-sama kita belajar pagi hari ini ya teman-teman. Dan kalau saya dengar sih Ustadz, suara Setiosi cukup baik ya, teman-teman juga baik ya terimanya ya. Boleh cek sound dulu Ustadz sebelum kita lanjut. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi jelas. Baik, sip. Mudah-mudahan sinyalnya lancar nih sampai kajian kita usai hari ini. Oke, teman-teman sekalian, kita siapkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khashi'an wa amalan muttaqabbala. Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak, dan kepada Ustadz Yosi saya persilakan. Ya, baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya takzimi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini saya diberikan izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk kembali silaturahmi dengan semua keluarga PPA di seluruh antero negeri, bahkan ada yang luar negeri. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat ukhuwah. Dan ini moga-moga di dalam ini benar-benar terdapat keberkahan yang bisa kita rasakan bersama teman-teman. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja, tapi Yosi ngajak nih teman-teman. Jadi nanti kalau ada apapun ya yang kurang jelas ataupun pengen nanya misal ya, nanya apapun itu ya silakan tulis saja di komen ya, di komen apapun itu. Pas ketika saya nanya juga silakan nanti dijawab lewat komen, boleh. Topiknya sudah jelas teman-teman, ada di slide judul itu ayat-ayat cinta keluarga. Dan foto di depan hanya pemanis saja. Saya tahadus binikmah bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka pamer, ya kan? Tapi benar-benar tahadus binikmah. Saya dulu nikah 12 tahun yang lalu juga ditolong Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa yang mau saya pamerkan? Apa yang saya mau banggakan? Dan malah sebenarnya saya mohon doa sama teman-teman agar Yosi jadi orang yang amanah untuk bisa semakin memuliakan istri dan anak-anak saya.
Oke teman-teman, jadinya ayat-ayat cinta keluarga ini memang nanti full powernya adalah Yosi pengen menyampaikan satu tafsir dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-66 di juz 28 akhir. Jadi setelah surah At-Tahrim ini, surat selanjutnya itu surah Al-Mulk kalau nggak salah di juz 29. Tapi memang surah At-Tahrim ini kalah beken dengan surah Al-Mulk teman-teman. Coba kalau di survei teman-teman, coba silahkan komen nih di roomnya ya, di chat, di kolom komentar. Yang datang ini coba kebanyakan hafal surah Al-Mulk atau hafal surah At-Tahrim. Ya, silahkan. Tapi saya meyakini dari semua yang hadir di sini, aktsar minhum, ya kan, kebanyakan itu hafal surah Al-Mulk. Padahal sangat dirugikan teman-teman ketika orang sudah berani memutuskan untuk menjemput jodoh, bahkan sudah Allah beri kenikmatan untuk menikah, tapi kita itu, saya nggak mengharuskan hafal, tapi ketika hafal lebih baik, ya kan. Tapi kita belum mengkaji terkait surah At-Tahrim ini. Memang di dalam surah At-Tahrim teman-teman itu banyak aspek yang dibahas. Tapi memang kebanyakan yang dibahas di sini teman-teman itu adalah terkait keluarga. Diawali dengan keluarga dan diakhiri dengan keluarga. Bahkan saran saya kepada teman-teman yang belum menikah dan nanti ketika Allah izinkan menikah, kalau ini putri, silahkan request sama suaminya untuk menghadiahkan. Saya tidak ngomong ini mahar ya, tapi mintalah kepada calon suami Anda untuk menghadiahkan bil ghaib, tentunya bil ghaib ini hafalan surah At-Tahrim. Dan kenapa kita harus minta ini hadiah hafalan? Karena pengen nih besok saat sudah menikah, saat tahajud berdua, itu benar-benar yang dibaca adalah surat hadiah yang diberikan saat akad nikah. Sekarang banyak ibu-ibu yang berteriak, Mas, memang sih alhamdulillah saya deket sama pasangan saya, alhamdulillah ya, tetap Mas ada problem-problem, tapi kecil-kecil, riak-riak kecil gampang teratasi, ya kan? Tapi Mas, saya merindukan banget, pengen nih tahajud diimami sama pasangan saya, ya kan? Dan syukur-syukur benar-benar ketika diimami sama pasangan saya ini dengan surat yang benar-benar saya sukai, saya cintai, ya. Ya siapa tahu, karena teman-teman rasanya berbeda banget ketika surat yang dibaca di rakaat pertama tahajud itu adalah hadiah dari suami kita dulu saat akad nikah, itu langsung bagaimana mengingatkan secara singkat terkait apa perjanjian agung, perjanjian mulia, mitsaqan ghalidha, akad nikah. Makanya teman-teman seperti itu. Dan bagi yang sudah menikah, ya nggak ada kata telat. Silahkan ibu-ibu request ke bapak, ya kan, request ke bapak, Pak, saya pengen dibacain surat ini dan lain sebagainya. Dan ingat, imam tetap di dalam keluarga ya bapak. Ya, jangan sampai ibu ngefan kepada imam yang di masjid-masjid reguler yang luar biasa, tapi tidak merindukan diimami oleh bapak itu sendiri. Wes, Bapak Ibu yang saya muliakan dan teman-teman semua, jadinya surah At-Tahrim ini tadi di juz 28 akhir ayatnya 1-12. Nah, apakah saya bahas semua? Jelas tidak mungkin teman-teman, karena waktunya sangat singkat. Tapi teman-teman perlu diketahui sekarang banyak yang membangun hubungan, yang ingin menjemput sebuah hubungan pernikahan itu hanya didasarkan atas kira-kira saja atau atas perasaan saja. Makanya kebanyakan, ya kan, penjemputan pernikahan itu ya yang kadang-kadang yang diagung-agungkan adalah perasaan, rasa cinta dan lain sebagainya. Ya, padahal yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengikuti rambu-rambunya Allah agar apa? Dapat garansi, dapat keterbimbingan. Nah, makanya di dalam surah At-Tahrim, ya kan,
surah ke-66 ayat 1 sampai 12 ini bimbingannya lengkap. Bahkan di catatan teman-teman sudah saya catatkan untuk pasca nikahnya dan untuk pranikahnya. Oke ya, kita mulai. Pertama teman-teman, Al-Mukhtarul Adim Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang tidak biasa, pilihan, ya kan? Bahkan Masya Allah, di dalam keluarga beliau dicontohkan seluruh hal. Bahkan tidak ada yang luput dari contoh beliau. Jadi kalau mau selamat keluarganya, ya mencontoh keluarga Nabi Muhammad SAW, mulai A sampai Z. Makanya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, teman. Yang tidak ada toladannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan teman-teman di dalam surah At-Tahrim kan di awal kan dibuka dengan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya kan, tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Jadi kenapa ya kan? Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa meneropong teman-teman. Ya kan, meneropongnya jelas dari asbabul nuzul dari turunnya surat ini. Ya, turunnya surat ini itu sebenarnya asbabul nuzulnya adalah teman-teman, pertamanya ini ada dua versi teman-teman, tapi versi yang sanadnya paling kuat adalah ketika Nabiullah Muhammad SAW sudah Anda ketahui sama-sama istrinya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, ya kan? Nabi istrinya yang terkenal memang 12, tapi ada yang berpendapat 13. Yang satu Raihana masih menjadi debatable, apakah ini budak yang dimerdekakan atau sudah menjadi istrinya. Tapi ala kulli hal teman-teman, saya tidak membahas itu. Jadinya ketika seseorang punya lebih dari satu istri, memang benar-benar ini tidak hanya dia butuh sejahtera di dalam masalah finansial saja, tapi harus tahu masalah fikih ta'adudnya, ya kan? Fikihnya itu seperti apa. Nah, di sini ya asbabul nuzulnya benar-benar ketika itu Nabiullah Muhammad SAW pada suatu hari itu benar-benar ke tempatnya Zainab binti Jahsy. Istri Nabi yang namanya Zainab ada dua ya, Zainab binti Jahsy dan Zainab binti Huzaimah. Jadi ada dua. Nah, ketika itu di rumahnya Zainab binti Jahsy, kemudian disuguhi madu ketika itu. Ya, disuguhi madu. Dan Masya Allah terlalu lama, ya kan? Di tempatnya Zainab binti Jahsy ini terlalu lama. Akhirnya menimbulkan kecemburuan di dalam istri-istri Nabi yang lain. Terutama ketika itu Hafsah, kemudian Hafsah menceritakan kepada Aisyah, dan ketika itu Nabi menjumpai dua istri itu agar tidak menceritakan kepada yang lain, ya kan? Dengan Nabi itu bilang, saya akan mengharamkan hal ini. Saya tidak akan bersumpah, tidak akan minum madu lagi atau makan madu lagi. Makanya Masya Allah teman-teman, Masya Allah teman-teman, jadinya hal-hal seperti ini tetap di keluarga Nabi sekalipun tetap ada konflik, tetap ada friksi, ya kan? Tetap ada kekurangan-kekurangan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang kurang atau ketidaktepatan yang dilakukan oleh anggota keluarga di situ. Makanya Masya Allah teman-teman, tidak hanya perlu kedalaman iman, tetapi perlu ilmu sekali lagi. Orang yang imannya luar biasa, ilmunya nggak ada di dalam membangun keluarga surga, ya akan sering capek. Sekali lagi sering capek menghadapi hal-hal yang dilakukan oleh pasangan. Makanya Masya Allah teman-teman, silakan coba Anda punya ketahanan seperti apa ketika, silakan komen nih di kolom komentar kalau Anda itu pengen banget memahami apa yang dilakukan oleh istri Anda atau suami Anda, ya kan? Kemudian Anda nggak ada kesempatan untuk ngobrol, tahan berapa lama teman-teman? Makanya Masya Allah,
di sini benar-benar Nabiullah Muhammad SAW selain di situ posisinya adalah sebagai kepala keluarga juga sebagai pembawa wahyu. Makanya Masya Allah, konflik itu tetap ada. Konflik itu tetap ada. Makanya semuanya harus dipersiapkan. Dan yang kedua teman-teman, ketika itu Nabiullah Muhammad SAW menggauli Maria di rumahnya Hafsah, kemudian Hafsah cemburu, disampaikan kepada Aisyah. Kemudian Nabi menyampaikan, jangan sampai berita ini keluar ke yang lain. Saya benar-benar akan mengharamkan ini. Jadinya tidak berjanji tidak akan menggauli Maria lagi, ya kan? Akhirnya Masya Allah tetap saja berita itu nyebar karena memang jealous teman-teman. Jealousnya luar biasa. Makanya mau tidak mau ketika punya istri lebih dari satu memang tantangannya lelaki hanya bisa adil di dalam sikap. Perempuan kadang-kadang mintanya adil di dalam perasaan. Ini jelas nggak bisa, ya, jelas nggak bisa. Makanya teman-teman di istri-istri Nabi saja, Masya Allah, tetap ada seperti itu, ya kan? Makanya semuanya dibutuhkan ilmu. Karena apa? Yang kita bisa bagaimana mempersiapkan keluarga itu agar berjalan dengan indah, berjalan dengan baik, ya kan? Kalaupun ada permasalahan, ada problematika, kita bisa merespon dengan baik, ya kan? Kedalaman iman, keluasan ilmu dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, di dalam rumah tangga nanti itu juga penting. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, selesainya harus di antara dua. Jangan diceritakan ke orang tuanya, ke mertuanya dan lain sebagainya. Kalau bisa selesai, ya kan? Dan ini fatal teman-teman, akibatnya sangat fatal sekali. Sampai Nabiullah Muhammad SAW benar-benar ketika itu bersumpah li'an, bersumpah untuk mendiamkan istri-istrinya 1 bulan. Bahkan ada kabar-kabar desas-desus istrinya ini mau diceraikan. Tapi ketika itu turun wahyu ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik tadi. Makanya kenapa Nabi engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan? Ya kan, udah cari kesenangan lewat istri-istri, ya kan. Secara suasana memang asbabul nuzulnya tepat yang tadi Maria, tapi secara sanad yang minum madu di rumahnya tadi Zainab binti Jahsh. Makanya teman-teman, ini harus diwaspadai, harus difahami. Seluruh keluarga itu pasti ada masalah. Nggak mungkin keluarga itu nggak ada masalah. Makanya benar-benar yang saya cintai karena Allah Ta'ala, teman-temanku semua, ya kan. Makanya kalau bisa benar-benar aib istri, aib suami, apapun itu jangan sampai keluar dari tembok rumah. Saya langsung aja agak cepat teman-teman karena ini banyak banget catatannya. Dan yang selanjutnya itu yang saya ceritakan 1, 2, 3 tadi itu ada di ayat pertama sampai ayat kelima. Saya tidak bisa menjelaskan tentang semuanya detail. Tapi di ayat ke-6 sudah mulai, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada tanggung jawab berat kepada seorang lelaki, kepada seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, bagaimana untuk menyelamatkan dirinya, tapi di sini tidak hanya dirinya, tetapi bersama keluarganya dari api neraka. Makanya Masya Allah, inti dari keluarga itu teman-teman, itu adalah bagaimana si kepala keluarga ini benar-benar harus membawa gerbongnya menuju Allah Ta'ala. Makanya di dalam pembahasan Al-Kafa'ah, pembahasan Sekufu, kalau bisa jangan sampai, ya kan, masalah ilmu, masalah iman, masalah sosial dan lain sebagainya, istri itu melebihi lelaki. Karena yang namanya al-qawamah, yang namanya qawam itu, yang namanya pemimpin, harus lebih imannya, lebih ilmunya, lebih duitnya, itu. Masya Allah, harusnya seperti itu. Tapi ketika seorang suami punya istri yang tidak sekufu, tapi memang di bawahnya atau di bawahnya banget, gak masalah. Ya kan? Tapi akan jadi timpang ketika apa? Istrinya lebih. Ini mengerikan sekali. Makanya kenapa enaknya, bijaknya, bagusnya memang
pernikahan itu, sekufu itu memang haknya wali perempuan dan perempuan. Makanya perempuan itu harus dapat suami yang sekufu, yang sepadan, yang setara. Makanya benar-benar tanggung jawab ini benar-benar harus ditunaikan, bahkan harus dengan kekuatan yang luar biasa, minta sama Allah dengan keistiqomahan yang luar biasa. Caranya apa? Selain kita minta tolong sama Allah, ya sering-sering. Ini coba siapa yang Bapak Ibu yang sering kajian sama istrinya berdua, atau mungkin yang di sini lagi nyimak nyimak webinar ini berdua. Ini luar biasa. Beda rasanya kalau sendiri, teman-teman. Wah, luar biasa itu, ada yang komentar. Makanya Masya Allah teman-teman, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya adalah Yosi fokus saja menceritakan di 3 ayat terakhir, teman-teman. 3 ayat terakhir di dalam surah At-Tahrim ini, ya kan, di ayat ke-10 kan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Jadinya ada permisalan untuk orang-orang kafir itu, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ingat, di dalam surah At-Tahrim ini memang ada 4 model keluarga. 1 keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, model keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut yang istrinya itu berkhianat. Ingat, istri Nabi berkhianatnya itu terkait masalah risalah. Risalah yang dibawa Nabi Nuh dan Nabi Lut, bukan soal selingkuh, bukan soal yang lain-lainnya. Istri Nabi tidak ada yang seperti itu, tapi ini berkhianat akan risalah. Bayangkan, ya kan? Sudah dalam bimbingan orang yang sangat terpilih, bimbingan Nabi, tapi Masya Allah tetap saja bisa berkhianat, teman-teman. Dan selanjutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan format selanjutnya, model selanjutnya adalah permisalan bagi orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Nah, kalau tadi yang benar-benar yang berkhianat adalah istrinya, sekarang sosoknya yang keji, yang gak karu-karuan adalah suaminya, yaitu Fir'aun la'natullahi alaih. Dan yang keempat, Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Jadinya teman-teman, Maryam ini, ya kan? Maryam ini dari keluarga Imran. Coba, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang pakai nama keluarga cuma surah Ali Imran. Dan ingat, satu-satunya wanita yang dijadikan nama surat itu cuma Maryam. Makanya teman-teman kalau teliti, ya kan? Keluarga itu yang baik, itu grafiknya naik, ya kan? Grafiknya naik dari siapa? Bapaknya, ya kan, keluarga Imran, kemudian ke Maryam kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini grafiknya naik, teman-teman. Kalau bisa seperti itu, ya kan? Jangan sampai bapak ibunya ini soleh-solehannya luar biasa, tapi ternyata anak cucu keturunannya ini semakin melemah dan semakin melemah. Makanya Masya Allah, Maryam ini benar-benar istimewa, ya kan? Istimewa. Istimewanya kenapa? Masya Allah, karena benar-benar menjaga kesucian. Nanti akan saya ceritakan di bagian yang kedua. Setelah ini singkat saja. Dan ingat, tadi ibu-ibu, ya kan, fokus kepada yang wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan dijadikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, itu istrinya Fir'aun. Ibu-ibu, Sayyidat Ahlul Jannah, ya kan, perempuan-perempuan yang menjadi ahlu surga itu salah satunya adalah Asiyah. Yang matinya Asiyah ini di tangan suaminya sendiri, Fir'aun. Bahkan ketika itu Asiyah ini hanya minta dibangunkan rumah di surga. Beliau tetap istiqomah walaupun di tengah lingkungan yang benar-benar sebenarnya tidak mendukung ketauhidan itu. Dan sekarang banyak ibu-ibu yang ngeluh aja, ngeluh akan situasi, tidak mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan, tapi ngeluh saja, ya kan?
Kadang-kadang sudah minta bantuan ke kanan kiri tapi lupa minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Terus nanti teman-teman ini banyak sekali, tapi saya mohon minta tolong nanti benar-benar dipelajari bagaimana keluarga Imran ini ya. Secara dinasti itu benar-benar dinastinya luar biasa. Sampai-sampai di surah Ali Imran dikatakan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disertakan keluarganya? Karena memang Nabi Adam ketika itu Qabil Habil terkena masalah, ya kan? Nabi Nuh istrinya, anaknya juga. Dan teman-teman, masya Allah, tetapi Nabi Ibrahim dan Ali Imran, masya Allah, disebutkan sama keluarganya. Makanya kita pengen juga, masya Allah, masuk surga juga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait masalah pasca nikah, tolong benar-benar difahami. Terkait konflik itu wajar saja. Yang kita bisa adalah bagaimana mengelolanya dengan baik, ya kan? Mengelolanya dengan sebaik mungkin. Dan ingat, jangan sampai apa-apa yang ada di rumah itu tersebar hatta kepada orang tua kita. Dan mbak-mbak, mas-mas yang khususnya bagi yang jomblo, ingat-ingat di dalam surah At-Tahrim ini sebenarnya menjadi penjelas rumus 20-80 yang ada di PPA Institute, teman-teman, yang sering disampaikan di kelas-kelas privat kelas. Jadinya kita benar-benar sering fokusnya kepada yang 20 tapi tidak kepada yang 80. Jadi teman-teman, yang kita bisa ikhtiarkan memang 20-nya, teman-teman. Ya kan, yang 20-nya, yang 80-nya tidak bisa kita ikhtiarkan. Kalau melihat dari apa yang Allah sampaikan di dalam surah At-Tahrim ini, yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin menjemput pernikahan, pertamanya adalah taubat. Ya kan? Taubat. Ini ada di surah ke-8. Ayat ke-8 di surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika Anda memulai penjemputan ini dengan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu serius, Allah akan memudahkan kita, akan memudahkan pasangan suami istri itu atau akan yang menikah itu untuk menuju ku anfusakum wa ahlikum nar. Mempunyai visi untuk benar-benar tidak hanya menyelamatkan dirinya tapi menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Tapi kalau tidak diawali dari taubat, teman-teman, susah. Ya kan? Untuk ringan di dalam mempunyai visi ke depan, mempunyai visi ku anfusakum wa ahlikum nar. Coba. Ya kan? Orang yang enggak baik sangat susah. Walaupun mungkin secara zahir baik dan lain sebagainya. Silakan. Teman-teman kalau ada yang mau komen silakan, ya kan? Kadang-kadang sering banget para jombloan-jomblowati itu menutup dari kesolehan dan kesolehan orang yang mendekat kepada dirinya, ya kan? Akhirnya terkalahkan dengan casing saja, terkalahkan dengan hal-hal yang sifatnya materi saja. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan ingatlah teman-teman, saat Anda sudah bertobat kepada Allah dan sudah membangun visi keluarga Anda ke depan, ya kan, sudah menuliskan nanti saya akan cari ikhwan seperti ini, akhwat seperti ini. Ingatlah teman-teman, ya kan? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Memang konteksnya di surah At-Tahrim itu adalah bagi orang-orang saat berkeluarga dia tidak membawa dirinya kepada keluarganya menjauh dari api neraka, nanti akan ada yaumul mizan, ya kan? Ada timbangan, ada yaumul hisab di situ, ya kan? Dan kita tidak bisa menyampaikan udzur kita, menyampaikan alasan karena dulu saya kurang persiapan. Nggak bisa, sudah telat. Tapi kalau untuk jomblo, ingat di dalam Anda menjemput, teman-teman, itu CCTV Allah di mana-mana. Anda tidak bisa berkilah. Bahkan ingat, dosa saat penjemputan itu tidak bisa langsung dihapuskan saat nanti Anda sudah menikah. Itu perlu diingat-ingat. Dan di ayat selanjutnya,
Ya kan? Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Jadinya ketika kita menjemput pernikahan, harusnya apa teman-teman? Anda itu harus pakai mujahadah yang luar biasa. Ya kan? Harus pakai mujahadah yang luar biasa. Kalau bahasa di PPA adalah ikhtiar iman maksimal. Nah kalau di konteksnya surah At-Tahrim adalah ketika visinya sudah dijaga, tidak ada uzur bagi orang-orang yang tidak bervisi kepada akhirat, kita benar-benar menyelamatkan dari gangguan luar, yaitu gangguan orang-orang kafir, gangguan dari budaya-budaya barat dan lain sebagainya. Makanya benar-benar jahidil kuffar wal munafiqin. Nah, teman-teman ingat 4 di atas, taubat, kemudian membangun visi, CCTV dan mujahadah indah ini, itu hal-hal yang benar-benar bisa kita usahakan. Tapi ingat, yang 3 setelahnya, yang biru muda itu nanti yang akan kita rasakan saat sudah menikah. Ada drama pernikahan, ya kan? Itu udah nggak bisa diatur lagi. Coba, nggak bisa Nabi Nuh dan Nabi Lot beserta Asia yaitu pesen kalau di dalam pernikahannya nanti jangan sampai lah ya Allah istri saya nanti berkhianat atau mengkhianati risalah yang kau titipkan kepada hamba ya Allah. Jangan sampai ya Allah suami hamba itu adalah menjadi pembangkangmu yang paling besar. Ya kan? Nggak bisa, ya kan? Memohonnya bisa, tapi nanti ceritanya seperti apa nggak bisa. Makanya tugas Anda jangan mengkhawatirkan jodoh ini ada atau enggak, tapi khawatirkan adalah melihat diri kita. Siapa kita, teman-teman? Dan kita itu ada di mana? Jangan selalu terus nanyain jodoh gue siapa ya. Terus dia lagi di mana ya? Dia lagi ngapain? Tapi kita tanyakan kepada diri kita lagi ngapain hari ini, teman-teman? Makanya drama pernikahan tidak bisa kita atur. Yang bisa kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan dengan sebaik mungkin. Yang itu wasilah ya sekolah cinta PPA kalau di di PPA Institute. Makanya jangan sampai Anda itu terutama yang ikhwan malu-malu ikut kelas pranikah, padahal Anda itu pemimpin yang akan bertanggung jawab atas semua. Oke, 2 lagi. Dan ingat teman-teman, nih di surah At-Tahrim ayat 10-11 ini menjadi benang merah ya. Menjadi benang merah yang Allah firmankan di dalam surah An-Nur ayat 26. At-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Jadinya orang yang baik itu memang kan sebesar dapat orang yang baik. Orang yang soleh itu memang kebanyakan dapat yang soleha, yang soleha dapat yang soleh, tapi tidak otomatis. Makanya di sini diperlukan ikhtiar, diperlukan perjuangan. Anda sibuknya bayangin romantisme saja, tapi nggak sibuk bayangin bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam persiapan, ya kan? Jadi persiapan itu nggak usah mikir apapun. Dilonggarkan rezeki ikut, dilonggarkan waktu ikut, kayak gitu. Makanya tidak otomatis, makanya orang yang baik harusnya bersungguh-sungguh mencari calon yang baik. Dan yang terakhir teman-teman, ingat pada kisah Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha sampai akhir teman-teman. Jadinya ingat teman-teman, Maryam itu adalah wanita yang paling pokoknya menjaga banget. Bahkan coba beliau ini pas ketika bersama Nabi Zakaria nggak pernah keluar kemana-mana, ya kan? Keluar jarang banget. Bahkan ketika itu Imran kan pengennya itu kan punya anak lelaki yang nanti akan diwakafkan di Masjidil Aqsa, tetapi keluarnya ternyata perempuan, masya Allah teman. Tapi tetap saja Maryam ketika itu di mihrab aja, sampai kalau pengen makan itu tersedia aja, celing gitu aja. Makanya ini luar biasa. Kok jangankan stalking, kok jangankan pernah bersentuhan dan lain sebagainya. Ini benar-benar ahsanat farja, benar-benar sangat suci. Tapi coba teman-teman, ujiannya teman-teman di orang yang sangat suci ini benar-benar dititipi dititipi janin di rahimnya. Bayangin, nyentuh lelaki aja nggak pernah. Coba bayangkan saat Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat menjemput, ya kan? Kemudian Allah langsung uji, langsung coba, langsung azab dengan hal-hal yang
benar-benar berat teman-teman. Kita serius mungkin nggak sanggup, ya kan, seperti Maryam. Maryam ini nggak pernah ngapa-ngapain, tapi ujiannya seberat itu, ya kan. Dan ingat, Maryam sampai akhir hayatnya nggak ada suami. Lah Anda siapa, ya kan? Anda siapa teman-teman? Maryam ini kalau pengen mohon sama Allah ya pantas sebenarnya. Tapi Masya Allah, di Maryam ini ada pelajaran bagaimana kesungguhan menjaga kesucian. Makanya seorang jomblo itu bagaimana fokusnya adalah menjaga kesuciannya agar nanti saat fase membangun romantisme sama pasangan, membangun kedekatan sama pasangan itu sangat mudah. Itu sih teman-teman yang bisa Yosi sampaikan. Saya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Sebenarnya banyak sekali yang Yosi mau sampaikan, dan idealnya bagi para keluarga PPA yang sudah diamani istri dan anak-anak, di rumahnya dihiasi dengan buku-buku tafsir, Pak. Buku-buku tafsir, Bu. Saya merekomendasikan 3 tafsir. 1, boleh Fi Dhilalil Quran, karya Sayyid Qutb. Yang kedua, Ibnu Katsir. Ini yang sangat populer di Indonesia. Atau yang mudah lagi, itu Sofwatut Tafasir, karya Syekh Ali As-Sobuni. Dan teman-teman, ini tolong beli hard copy, hard file-nya. Dan Masya Allah, ini ada yang komen sebentar banget, nantilah di kelas ya. Nanti insya Allah ada kelas parenting, ada kelas PPA, sekolah cinta juga. Makanya ini tipis-tipis dulu lah. Nanti kita tanya jawab insya Allah ya. Dan pertemuan kita insya Allah ada lanjut lagi nanti. Dan ingat teman-teman, yang belum nikah pun ya bagaimana ikuti kajian, syukur-syukur sudah beli bukunya. Karena apa? Guru-guru kita Masya Allah, itu sudah menyampaikan kunci-kuncinya. Nah, harusnya kita bagaimana tatawur fil ilmi, mengembangkan ilmu-ilmu, kunci-kunci yang sudah disampaikan sama guru-guru kita dengan literatur-literatur yang kita beli. Itu insya Allah teman-teman yang bisa Yosi sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang protes, "Ustaz, kok bentar banget, biasanya ada yang 1,5 jam." Enaknya kita lengkapi dengan tanya jawab dulu lah ya. Itu Mas Sony, seperti itu yang bisa Yosi sampaikan. Nanti mungkin bisa kita banyak interaksi saja ya kan. Kalau ngomong terus tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Masya Allah. Buku tafsirnya tadi Fi Dhilalil Quran, Sofwatut Tafasir, dan Ibnu Katsir. Silakan pilih salah satu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yosi. Masya Allah. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi ya, teman-teman. Siap. Lanjutkan dengan diskusi. Wah, ini udah ada langsung angkat tangan nih ya. Boleh gunakan fitur raise hand. Tapi sebelum saya buka sesi diskusi, ada beberapa info yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Nah, ini tadi yang ditanyain. Ini insya Allah sudah segera ya. Jadi booking seat aja. Kita akan open online kelas sekolah nikah. Jadi sekolah nikah ini memang ya khususnya untuk persiapan menikah ya. Tapi ya kalaupun yang sudah nikah boleh jadi ada materi yang juga bisa diambil manfaatnya. Ini 16 jam audio dan slide materi. 16 jam. Tadi beberapa orang yang bentar banget. Nah, kalau ini langsung kupas tuntas nih, ini persiapan nikah ya. Jadi jangankan untuk nikah, untuk masak aja ada ilmunya. Bener nggak Ustaz? Untuk Betul. ngapa-ngapain aja ada ilmunya. Apalagi kita mau mengarungi bahtera rumah tangga, itu kita perlu ilmunya. Nah, ini disiapin sama teman-teman dari panitia. Itu online kelas sekolah nikah. Ini teman-teman bisa catat nomornya ya. Catat nomornya. WA aja, nanya-nanya. Nanti insya Allah besok juga ada kajian dari Mas Reza. Kita akan rilis info resminya. Tapi kalau mau sekedar mau nanya-nanya, bisa ke nomor ini. Sekalian di kelas ta'aruf Ustaz. Ta'aruf insya Allah juga ini menjadi fasilitas next-nya. Jadi nggak bisa langsung ta'aruf. Kita harus ngelewatin dulu fase belajarnya dulu, baru ke fase ta'arufnya gitu ya Ustaz ya. Jadi harus menyelesaikan dulu ilmunya, belajar dulu, baru kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Ini ada 3 kali sesi webinar juga, bareng Ustadz Yosi, bareng Mas Rizky, dan bareng Mas Reza Yoga, dan juga ada tanya jawabnya juga. Ya ini detail materinya nih.
mulai dari memahami cinta, prepare for love, kemudian peta jodoh. Jadi ada 16 judul yang masing-masing kurang lebih itu 1 jam ya. Jadi mengupas tuntas persiapan nikah. Baik, teman-teman sekalian, udah ada 3 orang nih yang angkat tangan. Siap, tapi sebelum saya masuk ke diskusi ya mohon izin saya bacakan dulu surprise untuk kajian tadi malam. Mohon maaf. Saya buka WA dulu nih. Ya, ini kajian pemenang untuk resume tadi malam. Juara ketiga itu akun IG atas nama @nuamoorea_edik. Selamat, Anda mendapatkan merchandise dari PPA Institute. Ya, kemudian juara keduanya akun FB. Wah, ini Mas Denny nih, santri rumah Quran kalau nggak salah nih. Barusan izin live. Selamat, mudah-mudahan masih nyimak via YouTube ya, Mas Denny ya, Muhammad Denny Ramdhani. Selamat Anda dapat merchandise dari PPA Institute, nanti bisa hubungi panitia. Lalu yang mendapatkan emas 24 karat adalah akun Instagram atas nama Erin_Rahmawati. Ya, Erin_Rahmawati. Selamat dapat emas 24 karat dari EOA Gold. Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa yang belum dapat nih? Yang rajin share-nya ya, supaya dapat juga rezeki Ramadan lah insya Allah ya. Kemudian untuk konfirmasi nomornya bisa ke sini nih. Nanti bisa dengan Mbak Devina ya, 0813, saya copy ya. 0813-9863-0305. 0813-9863-0305. Oke ya, teman-teman ya, bismillah. Baik, sudah ada beberapa yang raise hand. Saya singkat, padat, jelas ya teman-teman ya, supaya efektif waktunya. Yang pertama atas nama Irgi Ramdan. Mas atau Pak Irgi Ramdan, saya open mic ya. Silahkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Mas? Dari Bandung. Dari Bandung. Mas, ya, Mas Irgi silakan langsung ke Ustadz Yosi ya. Ya, Ustadz, bagaimana dengan yang belum menikah setelah bertobat? Apakah masing-masing saling memperbaiki atau boleh saling kirim info pernikahan, misalnya ilmu-ilmu gitu, atau nggak usah misalnya kayak gitu, Ustadz? Oke, langsung dijawab nih. Bismillah, silakan Ustaz. Dari Mas Irgi di Bandung nih. Ini teman-teman, jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan nikmat taubat, ini benar-benar kita syukuri, kita harus lebih respect sama Allah dengan tidak hanya berbangga dengan keistiqomahan yang sudah dititipkan detik ini, tapi bagaimana bisa bertambah terus. Karena apa, Mas? Yang namanya soleh, suami soleh itu atau istri yang soleh itu maknanya 4. 1, akidahnya Islam, Mas ya, ideologinya Islam. 2, bagaimana amal solehnya itu benar-benar bagus. 3, akhlak, karena agama itu akhlaknya terus menjadi baik. Dan yang 4 jelas amalnya dinamis, terus bertambah terus. Bahkan yang 5 kalau Yosi bisa tambahi adalah kalau Anda nanti menikah, pilihlah yang satu gelombang. Gelombang agama itu gimana, Mas Yosi? Contoh nih, yang subuhnya nggak pakai kunut, cari yang nggak pakai kunut. Yang kunut pakai kunut. Ini lebih enak nanti. Karena banyak pertengkaran-pertengkaran yang tidak produktif ditimbulkan dari permasalahan furu'iyah yang kecil-kecil seperti itu. Nah, setelah tobat, enaknya Mas, singkat ceritanya, ikut aja PPA sekolah nikah, ya, insya Allah. Ya. Insya Allah nanti Anda tahu alurnya. Kalau pakai WA-an, sounding, kamu nanti ikut teras PPA atau enggak, itu enggak perlu, Mas. Nanti malah menimbulkan hati ini semakin keruh. Itu saja, insya Allah, semoga bisa masuk. Masya Allah. Siap, Ustadz. Baik, pertengkaran tidak produktif ya. Baik, kemudian yang kedua, ini yang raise hand atas nama Sri Anggraini, Mbak atau Ibu nih. Halo, Assalamualaikum. Ibu, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Kota Mobagu, Mas. Oh, Kota Mobagu, Masya Allah. Kangen sama Kota Mobagu nih. Ya. Hotel Sultan Raja biasanya event kita di sana. Iya, Mas. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum, Mas Yosi. Ya, Bu, silahkan. Nah, ya, Mas Yosi mungkin sudah kenal saya, udah 2 kali ikut PPA Formally.
Masya Allah. Ya sudah 19 tahun berumah tangga, Mas. Ah, Tapi sampai saat ini saya tidak merasakan imam yang saya butuh itu saya tidak dapatkan dari suami saya, Mas. Kemarin malam sebelum kajiannya Ustadz Dedi, saya sholat isya sebelum taraweh, saya sholat isya. Habis sholat isya saya berdoa kepada Allah. Memang kusuk sekali rasa-rasa saya ini cuma berdua dengan Allah. Saya mohon petunjuk-Mu ya Allah, berikan yang terbaik untuk keluarga kami. Setelah kajiannya Ustadz Dedi, mungkin iman saya sudah kuat, banyak yang masuk ke dada saya. Habis itu begitu selesai Ustadz Dedi, ada yang masukin saya dengan suami jarak jauh Ustadz ya. Ustadz mungkin tahu. Jadi ada yang masuk WA ke saya, kirim video suami saya. Jadi Ustadz, apakah menurut Ustadz itu petunjuk bagi Allah supaya saya mengakhiri rumah tangga? Karena memang Ustadz saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak kuat. Anak-anak saya sudah setuju Ustadz. Bagaimana, saya mohon petunjuknya Ustadz. Saya pingin Ustadz, saya pingin anak-anak saya tidak ikut suami. Amin. Saya Amin. tolong Ustadz, kalau boleh Ustadz, saya pingin ngobrol dengan Ustadz secara pribadi. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu senantiasa dijaga sama Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika keluarga Ibu lagi diuji sama Allah, lagi ada masalah yang berat seperti ini, Ibu juga ikut keadaannya jadi menurun juga. Jadi nanti akan jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi Ibu, perceraian itu memang kalau bisa tidak terjadi. Tapi kalau sudah terancam masalah agama kita, ya apa boleh buat. Karena yang namanya talak dan rujuk itu juga syariat, ya kan? Dan ingat, bagi anak-anak, ya, yang terbaik itu adalah bukan hanya sekedar cerai saja, tapi bagaimana kita benar-benar ya, kalaupun cerai baik-baik. Karena bagi anak-anak itu mending cerai baik-baik daripada bersatu tapi terus tetap tengkar. Nah, saya tidak bisa menjawab secara rinci ya. Nanti mungkin saya wallahu alam agak lupa sama Ibu, tapi suaranya saya kayak nggak asing ya. Saya kayak nggak asing karena udah 2 kali di Kota Mobago. Jadinya nanti mungkin karena memang sudah alumni PFF, nanti mungkin bisa komunikasi sama Yosi. Jadinya nanti intinya seperti apa nanti Yosi kasih guide-nya. Ya kan? Dan insya Allah kalau di PPA for Family tinggal dijalankan alurnya itu, insya Allah Allah akan kasih petunjuk insya Allah. Jadinya kuat dan tidak kuat ini benar-benar tidak boleh pakai feeling. Dan Ibu sudah melakukan satu hal, yaitu istisyarah, mencari pertimbangan dari mungkin orang-orang yang Ibu anggap mampu, Ibu anggap ada kedalaman hikmah, tapi yang perlu juga adalah kita minta petunjuk sama Allah dengan istikharah. Karena ini hal yang sangat berat dan saya tidak mau jujur kalau Ibu cerai sekalipun tapi cerainya dengan tidak baik-baik ya, ada prahara dan lain sebagainya. Karena nanti takutnya Anda membayangkan keluarga yang lebih baik tapi nanti ketika ketemu dengan orang yang lebih baik lagi, naudzubillah, saya nggak membayangkan itu, tapi ternyata mengulang kesalahan yang sama dengan orang yang berbeda. Wes Bu, nanti insya Allah dilanjutkan di forum tertentu aja. Ini nanti takut vibrasinya kemana-mana. Masya Allah. Itu Mas Sony. Iya. Betul Ustadz. Bismillah ya. Mudah-mudahan Ibu dihujamkan ketenangan dan kedamaian hati. Baik. Ini yang berikutnya yang sudah resen atas nama Nisa Amelia. Halo. Sebentar saya open mic dulu. Halo. Okay. Bu Nisa Amelia, ini kok nggak bisa di open mic ya? Mungkin dari sana perlu. Nah ini baru nih.
Halo, assalamualaikum. Atas nama Nisa Amelia, Mbak Nisa atau Bu Nisa ini? Oh, hilang lagi. Bentar, saya coba open mic lagi ya. Halo? Ya, halo? Ups, sebentar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Dari mana nih? Loh, tadi sudah kebuka. Sekarang ketutup lagi mic-nya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Sangatta, Kalimantan nih. Oh, Sangatta, Masya Allah. Kalimantan ya. Silakan, Bu. Iya. Ustadz Yosi, saya mau bertanya boleh nih ya? Boleh, Bu, Alhamdulillah. boleh. Saya kok nggak dengar suara saya sendiri ya, tapi kedengaran ya suara saya ya? Kedengeran. Kedengaran, alhamdulillah. Pertama saya syukur sekali bisa bergabung dengan PPA melalui salah adik saya, kemudian suami saya. Saya mendapatkan bisa tahajud bareng, berdoa bareng itu luar biasa teman-teman. Walaupun ya sebenarnya ada batin sih Ustadz, dari kemarin dengar kalau misalnya memang saya nggak tahu nih siapa yang menilai, saya juga nggak tahu, tapi memang dari segi agama mungkin karena saya yang pondok merasa banyak taunya daripada sang suami. Tapi saya merasa ini bisa ujian bagi saya, bagaimana caranya saya bisa membuat suami saya ikut bersama-sama. Nah, terutama ikut di PPA ini. Kelas pertama PPA tidur Ustadz, alhamdulillah tidur. Tapi saya tidak. Ini saya tetap berdoa karena saya yakin saya tidak bisa merubah hidayah, itu hanya Allah yang bisa merubah, dan berhenti merokok dan rajin beribadah itu sudah mulai Ustaz. Tapi tolong dong dikasih ke saya nasihat bagaimana caranya tidak ada rasa melebihi dari suami dan mulai membangun bina rumah tangga ini lebih baik. Kami jauh lebih tenang dari zaman-zaman jahiliyah dulu yang kalau tidak sholat saya teriak-teriak. Mungkin teman-teman di sini bisa dijadiin contoh. Saya berhenti ketika ikut PPA, saya hanya sujud kepada Allah, meminta untuk membolak-balikan hatinya menuju ke yang benar, dan alhamdulillah sudah mulai. Kok ada rasa itu terus ya Pak Ustadz? Bagaimana sih cara? Ayo dong, dari suami sendiri, alhamdulillah nggak ikut ini Ustadz karena saya sambil kerja. Dari suami sendiri itu sampai bilang, Dek masih banyak ya yang belum saya tahu. Bisa nggak sih saya sampai mondok 1 bulan hanya untuk memperbaiki ibadah saya ini? Itu hal yang membuat saya, ya Allah, tapi harus bagaimana Ustadz? Sedangkan kita kan berkeluarga, beliau harus bekerja, saya juga harus bekerja karena anak juga ada. Saya mohon masukannya agar jauh dari pendapat itu, jauh dari semakin saya berpikir ke situ, semakin tuh kajian-kajiannya merambat ke situ tuh. Cari suami yang lebih agamanya, cari suami yang lebih, dan itu menghantuin saya dan mengganggu saya gitu loh Ustaz. Oke. Paham Bu. Terima kasih. Alurnya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, nusyus ya, kalau di dalam surah keempat ayat 34, nusyus itu merasa lebih dari lelaki, dari suami, itu benar-benar tidak diperbolehkan. Baru merasa, apalagi diekspresikan. Nah makanya tugasnya ibu harusnya bagaimana menemani, bukan ngajari loh ya. Karena lelaki ini punya tingkat jaim yang sangat luar biasa, ya kan? Suami itu pemimpin, ya kan? Ketika kita mau mendelivery juga harusnya menemani. Nah, cara yang saya rekomkan adalah, saya punya kebiasaan kalau sudah suntuk banget, ya ada problem di rumah suntuk, wis pokoknya bikin jenuh lah. Biasanya saya silaturahmi ke guru-guru saya beserta seluruh anggota keluarga saya. Kalau perlu nginep di situ. Itu kayak pesantren gratisan, bukan yang terpenting bukan dapat materinya yang luar biasa, tapi kita mengamati, ya kan, ayat-ayat kauniyah atau kebiasaan yang terjadi di keluarga guru kita. Kalau ternyata rumah guru kita kok ternyata kurang besar dan lain sebagainya, kita bisa cari penginapan di dekatnya. Yang penting kita bisa aktivitas sama beliau itu seharian itu lebih banyak. Makannya, pas ketika tegur sapanya, pas ketika sholatnya, dan lain sebagainya. Dan suami kita dapat sharing khusus dari Ustadz yang kita silaturahmi ini,
dan ibu sendiri juga dapat sharing khusus dari ustadzah. Jadi itu yang paling Yosi rekomkan, dan anak-anak silakan dititipkan ke ustadzah, ke asatidzah yang nanti juga membangun kedewasaan beliau. Karena apa? Secara modalnya sudah bagus. Tadi yang kita mohon sama Allah, ya muqallibal qulub, ya kan, yang membolak-balikkan hati, arahkan suami saya seperti itu. Tapi juga menggunakan teknik juga, dan teknik-tekniknya banyak banget. Ya nanti insya Allah ketemuan saja di kelas PPA for Family, nanti panjang banget nih. Karena apa? Jawab pertanyaan pasca nikah itu biasanya dari hulu sampai hilir. Tapi kalau pranikah itu sebagian-sebagian, parsial-parsial itu bisa banget. Tapi kalau pasca nikah biasanya harus dari hulunya diteliti sampai ke hilir. Itu Mas Soni, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan menjawab ya Bu Nisa Amelia ya dari Sangatta. Baik, ini satu lagi nanti ya saya buka. Ini apa namanya, yang membuat saya dan beberapa teman-teman di PPA juga bikin kelas yang tanggal 9 nanti, saat yang Heart Mastery for Communication. Karena kadang-kadang masalahnya itu di komunikasi gitu ya. Bukan tentang kontennya, bukan tentang cara menyampaikannya, tapi pengkondisian hatinya itu yang perlu kita latih gitu ya. Nah, itu yang, dan banyak aspek sekali sebenarnya yang kami amati gitu ya. Itu masalahnya di komunikasi gitu. Jadi nanti di-share infonya di grup ya bagi teman-teman. Udah banyak nih yang ngedaftar tanggal 9 besok. Kita belajar bagaimana kita supaya kata-kata kita tuh menghujam gitu ya. Baik ngomong sama pasangan, ngomong sama anak, sama orang tua, sama siapapun. Jangan sampai kita lupa mengkondisikan hati kita. Baik, satu lagi ya Sat ya. Terakhir, ini Mbak Ita PPA Solo udah angkat tangan. Tapi ini Mbak Ita udah sering banget ya Mbak Ita ya. Saya kasih kesempatan yang lain ya Mbak Ita ya. Di bawahnya Mbak Ita nih ada Irmawati. Ya, Irmawati. Baik, sebentar saya open mic dulu. Halo, Assalamualaikum. Atas nama Irmawati. Waalaikumsalam, Ustadz Soni. Ya, dari mana nih, Bu? Saya dari Tangerang, alumni Pemalang. Tapi oh, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Bu, langsung sama Ustadz Yosi ya. Baik. Ustadz Yosi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Izin bertanya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai jodoh ya, takdir itu sendiri. Saya memiliki beberapa lah teman-teman yang memang usianya itu sudah di kepala 4 tapi masih sendiri. Kemudian adik saya juga termasuknya yang sudah kepala 3 tapi masih belum bertemu dengan jodohnya. Saya pikir apakah memang kan katanya gitu jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya sampai dengan seusia itu belum menemukan jodohnya, apakah memang tidak di Allah itu tidak memberikan jodoh kepada teman-teman saya ini atau adik saya ini, memang suratannya sudah seperti itu, seperti kisahnya Maryam yang tadi Ustadz Yosi sampaikan, atau bagaimana begitu. Kemudian kedua, saya mungkin menilik dengan yang materi 80-20, bagaimana barometernya gitu, kita bisa mengikhtiarkan yang 80 itu sejauh mana dan 20 itu ukurannya seperti apa gitu. Itu saya belum bisa mengukur diri gitu. Jangan-jangan saya melebihi 20 atau belum sampai 20 malahan untuk ikhtiarnya. Seperti itu sih Ustadz Yosi, 2 pertanyaan saya. Jazakallah khair. Oke, Ibu, matur nuwun, terima kasih. Jadinya yang pertama, jodoh belum ketemu sampai usia senja. Ingat, untuk masalah takdir kita tidak boleh memasukkan ke logika kita. Nebak-nebak takdir itu percuma dan benar-benar sia-sia, tidak menambah keimanan kita. Tapi Allah berfirman di dalam salah satu surat, namanya suratnya lupa, yamhullahu may yasha' wa yuthbit.
Jadinya yamhullahu may yasha. Allah itu maha menghapus yang dikehendaki dan menetapkan yang dikehendaki. Jadinya bisa jadi seseorang itu secara qadha, ya kan, di Lauhil Mahfuz tertulis nikah umur 25 tapi bisa ditakdirkan nikah umur 20. Karena apa? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya selalu ada apa? Peran-peran ikhtiar di situ. Dan jodoh sendiri itu adalah perkara yang takdir ikhtiari, takdir yang benar-benar harus diusahakan. Dan biasanya kalau cewek, Bu, itu permasalahannya kepada proaktif, Bu. Jadinya kebanyakan cewek cuma nunggu saja, ya kan? Terbukti ketika benar-benar kita ngandelinya Allah, banyak alumni sekolah cinta PPA juga kok jangankan 40 yang sudah punya cucu pun ada yang menikah juga. Makanya benar-benar tidak dibenarkan ketika kita langsung nebaknya apakah nanti ini sampai akhir hayatnya nggak dapat jodoh, nggak bisa. Pokoknya sampai kapanpun harus ikhtiar, ya kan? Masalah hasil benar-benar kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang yang 42, 43, 45 kok belum nikah, bukan pilih-pilih permasalahannya. Permasalahannya adalah kepada apa di dalam alam bawah sadarnya sudah terformat orang yang dulu dia cintai tapi tidak bertakdir dengan dia, malah bertakdir dengan teman akrabnya. Jadinya masalah mantanisasi, masalah alumni hati, atau masalah yang lain-lainnya. Dan yang kedua masalah 80-20, Bu. Jodoh itu nggak pakai ikhtiar-ikhtiar yang rumit, itu bisa loh dikasih sama Allah ketika kita berdoa kepada Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bersabda, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Jadi yang nggak minta tolong sama Allah, nggak ngobrol sama Allah, itu Allah marah. Makanya dengan doa saja sebenarnya bisa berubah. Makanya intinya adalah bagaimana pengkondisian hati itu back to Allah-nya jelas gitu. Jangan sampai ikhtiarnya udah pontang-panting kemana-mana, tapi apa? Hati kita tidak semakin kita dekatkan. Makanya muhasabah ini perlu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu terus diperlukan. Nah, kalau ikhtiarnya itu nyampe 20 atau enggak lah, ini kita enggak tahu. Yang terpenting yang dijelasin di kelas itu kan ikhtiar sebanyak apapun, sebaik apapun tidak bisa mengubah takdir, ya kan? Tidak bisa mengubah sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan dan lain sebagainya. Semuanya perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah jadinya kalau pengen terakhir jawaban saya, kalau pengen ini terpantau dengan baik, kalau ibu sudah berkeluarga atau adiknya belum berkeluarga, yang jemput, yang rawat benar-benar disiplin di dalam memonitoring amal yaumiyah. Dan ingat, ada satu buku bestseller di PPA yang kadang-kadang dilupakan karena mungkin saking murahnya. Buku itu adalah kalau nggak salah kayak buku kecil. Mutabaah yaumiyah itu Get Miracle ya, ini bukunya sampai salah judul. Get Miracle tuh murah, tapi kalau setelah ikut kelas itu dipraktekin, subhanallah. Jadi ketika melihat lagi turun tuh performanya di buku Get Miracle itu kan wajar kita diuji sama Allah, ya kan? Kita nggak merasa kepedean terus itu loh, selalu di on the track di jalannya Allah Ta'ala. Itu insya Allah dari Yosi, moga-moga yang 40 dan lain sebagainya itu tidak walatai asmir rauhillah. Dan ya ayo sama-sama kita belajar di sekolah nikah PPA insya Allah. Masya Allah, mantap jawabannya. Terima kasih Ustadz Yosi. Ini ada beberapa lagi yang angkat tangan, mohon maaf Bapak Ibu ya, nggak bisa kita buka semua. Insya Allah teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Ustadz Yosi juga terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat antum. Dan informasi sekolah nikah, pokoknya stay tune terus di grup webinar Teras, Telegram maupun di WhatsApp, nanti akan kita infokan semua di sana ya. Jadi stay tune tuh di grup itu.
Kemudian juga tadi ada yang nanya masalah yang hard mastery for communication, bagaimana kita betul-betul bisa berkomunikasi dari hati dengan siapapun ya, dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan sahabat, supaya betul-betul kata-kata kita itu menghujam dan penuh makna. Itu yang perlu kita kondisikan tuh hati kita. Dan ternyata itu bisa dilatih. Nah, tanggal 9 besok insya Allah bersama Ustadz Zulfikarullah ya, ini sudah saya tulis di kolom chat ini. Pendaftarannya bisa ke link berikut atau WA ke nomor yang saya tulis di situ. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti malam kita ketemu ya. Nanti malam juga kita ngomongin komunikasi lagi nih bersama Bunda Khairani, Kak Rani, tentang bagaimana krisis pandemi sekarang ini mengakhiri krisis komunikasi. Jadi justru dengan adanya pandemi begini, itu kita jadi lebih sering berkomunikasi kan sama keluarga. Kalau dulu mungkin jarang-jarang sibuk di luar. Nanti ada hikmahnya. Dan itu kita bahas insya Allah nanti malam. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa ikut challenge-nya ya supaya dapat door prize dan rezeki Ramadan yang kita bagikan. Oke, terima kasih Ustadz Yosi sekali lagi. Barakallahu fiik. Salam buat keluarga Ustadz. Mudah-mudahan Ana Baik Mas Suni, belum pernah mampir ke tempat antum nih. Kemarin ketemunya di Sukoharjo, belum mampir ke rumah. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Sekalian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, seperti biasa ya, saya akan open mic ya supaya kita bisa pamit-pamit dan dadah-dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah kehendaknya. Sadarilah wahai manusia, pasrahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Dunia ini hanyalah fata morgana. Kembalilah kepadanya. Dialah yang Maha Kuasa, tiada lain selain Dia. Sadarilah wahai manusia, ikhlaskan hati untuknya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah.
Just focus on Allah.